Terima kasih Bos Samsul. Jadi tadi pertanyaannya sangat banyak, ada 7 orang. Jadi dan saya lihat dari tadi Pak Jum udah siap-siap aja. Saya nggak tahu udah siap ingin jawab atau mungkin lapar. Saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas memang sekarang waktunya Pak Jumain. Pak Jumain silahkan jawab. Mau aja terserah. Jadi berapapun menitnya, pokoknya begitu Pak Jumain selesai berarti kita selesai. Memang dua makan. Sampai jam 1 ya. Kalau disuruh 5 menit tidak bisa ya. Lapar kalau sampai jam 1 Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang memberikan masukan dan kritikan. Ini semua adalah kritikan Bang, Pak. Nggak ada yang jelek di dalam rangka kebaikan BPT. Saya kira kita akan terima seperti ini. Dan saya kira dialog ini sangat penting buat kita semua, dan mudah-mudahan tidak hanya pada hari ini, mungkin dialog-dialog yang akan datang bisa kita lakukan. Pertama saya sampaikan bahwa kenapa ini bisa terjadi, ini secara tiba-tiba. Jadi kalau Bapak Kepala BPT tidak sempat hadir, ini suatu hal yang sangat mendesak kemarin. Saya ketemu Pak Poni ini karena saya sering makan di kantin. Saya tahu banyak teman-teman, dan kebetulan saya makan di kantin kemarin. Ketemu Pak Oni yang saya tahu bahwa beliau beberapa hal punya gagasan kalau pendapat-pendapat tentang ini dan menampung pendapat teman-teman. Kebetulan beliau sekretaris Korpi, jadi wajar kalau beliau mendapatkan masukan. Dan saya ketemu di kantin, saya cerita tentang apa yang saya tadi sampaikan. Kira-kira juga setengah jam ya Pak, kemarin lebih. Saya mengatakan ini harus bisa diketahui oleh semua kalangan BPT, teman-teman sekalian semua yang ada, terutama yang ada di sini. Saya katakan lebih cepat lebih baik Pak, secepatnya. Saya nggak punya waktu hari Jumat, saya punya waktu hari Kamis saja. Dan secepatnya Pak Oni menghubungkan semua teman-teman, menghubungi, dan saya kira alhamdulillah banyak hadir. Bapak Kepala BPT ada acara pada hari ini, jadi nggak bisa. Dan saya sudah lapor pagi-pagi. Beliau mengatakan silakan dilanjutkan, dan beliau akan melakukan hal ini nanti insya Allah pada saat waktunya, apakah di sini atau di sana. Jadi itu. Yang kedua mengenai surat tugas. Pada saat TNBR pindah, saya kira ada surat. Gitu. Saya kira ada surat. Saya tahu ada surat. Pak Samuel nggak tahu. Saya tahu ada kepada Pak Iskandar. Dan saya sendiri yang melepas dan membuka itu. Ada Pak. Nah, untuk yang lebih lanjut ini, kemarin kita sebenarnya sudah mendiskusikan bahwa surat tugas itu akan kita berikan per unit kerja sesuai dengan penempatan tempat. Kenapa kita tidak membuat namanya surat pindah? Karena ini kan masalah politis. Kalau kita bilang surat pindah ini bisa digunakan bahwa wah BPT pindah di sana, padahal kita nggak pindah. Gitu. Ini Pak, kalau ini dilakukan itu banyak orang yang akan memanfaatkan ini, terutama tadi misalnya ada yang meminta gedung ini dikembalikan kepada negara. Itu banyak Pak. Jadi secara itu kita tidak melakukan secara keseluruhan. Itu per unit kerja memberikan data. Karena kalau kita lakukan secara keseluruhan ini, bisa-bisa surat itu ada yang ini. Terus sekarang ini jumlah instansi yang meminta BPT itu cukup banyak. Jadi kita harapkan ini tidak terjadi. Dan kita inginkan BPT ini tetap sebagai lembaga pusat. Tidak pernah kita mengatakan BPT pindah ke daerah tingkat 2. Tangerang yang kata Julius tidak pernah berkembang. Saya kira salah kalau tidak pernah berkembang Tangerang Selatan itu. Berkembang terus Tangerang Selatan itu. Saya tinggal di sana itu tahun 93, jalannya apalagi namanya keseimbangan sekarang jauh lebih baik. Walaupun yang mengembangkan itu apalagi namanya properti, tetapi itu adalah konsep pembangunan. Karena tidak bisa pemerintah itu terus membangun buat ini, jadi harus ada kemitraan swasta dan pemerintah di dalam pembangunan itu.
Jadi itu saya kira ini yang kita jaga supaya kita itu masih tetap terlindungi sebagai lembaga pusat, sehingga kita tidak mengeluarkan satu surat keputusan pindah. Tetapi surat tugas untuk masing-masing unit kerja sesuai dengan tempat untuk melakukan kegiatan rekayasa itu akan dilakukan. Jadi per unit nanti. Kenapa tidak bisa diberikan sekarang ini? Karena masih belum fix tempat itu di sini apa di situ. Karena ini kita inginkan unit-unit kerja. Kita harapkan kemarin ini fix semuanya. Jadi itu yang sifatnya surat tugas. Banyak surat tugas. Ya. Nah, mengenai apa yang disampaikan Pak Komar, saya setuju. Kita semuanya memang kita masih berproses tentang bagaimana BPT ke depan. Kemudian yang tadi ada mengenai masalah tunjangan prerekayasa. Saya sampaikan bahwa surat tentang kenaikan tunjangan prerekayasa sudah disetujui oleh Presiden. Dan itu saya sendiri waktu itu menghadap pada saat turunnya peneliti jabatan fungsional peneliti. Saya katakan kenapa kok dipisah? Saya menghadap sendiri ke Menpan, Pak sekarang ini. Saya fungsional sekarang. Ya, saya menghadap, saya sampaikan begini. Beliau langsung mengatakan bikin surat ke saya akan mendukung untuk kenaikan jabatan fungsional prerekayasa sama dengan peneliti. Dengan itu kita langsung menulis surat ke Kementerian Ristek menulis surat Presiden, dan 3 minggu yang lalu Presiden sudah menyetujui untuk kenaikan tunjangan jabatan fungsional prerekayasa. Sekarang ada di Menpan yang akan kita urus secepatnya, kemudian Kementerian Keuangan, sehingga tunjangan prerekayasa itu sama dengan tunjangan peneliti. Itu sudah saya lakukan dan saya sampaikan sekarang karena saya memang belum sempat waktu untuk menyampaikan itu. Saya sudah sampaikan. Nah itu. Saya kira itu Pak Komar. Kalau yang pertama surat tugas, insya Allah kita lakukan per unit kerja untuk menghindari adanya penggunaan surat kepindahan ini dimanfaatkan oleh orang untuk mengambil alih BPT. Karena BPT ini sebagai pusat kita harus mempertahankan seperti apa yang dibilang Pak Gus Salim tadi. Kita harus berjuang tetap di sini, tetapi perjuangan harus ditunjukkan dengan hasil-hasil dari rekayasa itu. Dan kita harapkan Puspitek itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BPT, di mana Puspitek itu adalah kebanggaan Pak Habibie juga. Kebanggaan Pak Habibie, Pak. Puspitek itu hampir mati, Pak. Gak ada lagi karena LIPI juga pindah ke Cibinong sebagian besar. Maka kita ingin menumbuhkan Puspitek. Saya sepakat kalau kita kembali untuk mendukung BPT kembali seperti apa yang diimpikan oleh Pak Habibie. Tidak ada ingin menghancurkan BPT, Pak. Ini semata-mata bagaimana kita membangun Puspitek untuk mendukung industri. Nah, kita bagaimana caranya mendukung industri itu kalau tidak punya program yang bagus? Nah, oleh karena itu kita sekarang mengembangkan program itu seperti tadi yang dibilang Bapak ini, kita sekarang nggak ada kerjaan. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Maka kita harus membangun program. Makanya kita akan membuat suatu rencana strategis master plan untuk seluruh program BPT yang berorientasi pada outcome dan impact yang kira-kira akan menyelesaikan permasalahan nasional, khususnya pembangunan industri ke depan. Itu yang kita harapkan BPT yang akan datang. Jadi kita tidak ingin BPT yang ini hilang. Oleh karena itu kita tetap harus pertahankan. Jadi apa yang disampaikan Pak itu setuju. Kita tidak ingin apa yang digagas oleh Pak Habibie hilang. Kita tahu sekarang ini banyak hilang. Nah, bagaimana kita mengembalikan itu? Salah satu contohnya adalah sekarang PTDI dengan LHGG itu sudah mulai menjalin hubungan erat di dalam mengembangkan kembali industri dirgantara, khususnya industri pertahanan yang sekarang kita ada kebijakan industri pertahanan nasional. Nah, kita akan membuat apalagi namanya itu KFX itu, Korean Fighter itu akan kita alihkan ke sini, dan itu bisa terjadi kalau ada fasilitas pengujian penelitian di Indonesia. Korea mengunjungi Puspitek, kita mengadakan peralatan walaupun uangnya pada saat itu kita harus pinjam dari sana sini Pak untuk meneliti. Dan sekarang sudah terjadi. Nah, begitu pula nanti PT PAL dengan kapal selam. Kita memperkuat BPPH yang saya akan datang.
Jadi tidak ada keinginan kita atau satu pun keinginan kita untuk menghancurkan BPT. Kita tetap harus ingin berjaya seperti apa yang terjadi sebelumnya pada saat zaman Pak Habibie. Yang kita inginkan adalah bagaimana memperkuat itu dengan fasilitas yang keindustrian. Kita mau bangun keindustrian, bukan laboratorium yang universitas itu, bukan. Jadi bukan berarti kita membangun laboratorium itu untuk memberikan tempat yang berminat, bukan minat-minat di sini, Pak. Yang kita inginkan adalah BPT adalah satu kekuatan besar untuk mendukung pembangunan nasional. Jadi bukan hanya minat satu orang per orang. Bagaimana kita memanfaatkan semua S3 yang ada di sini kalau tidak punya fasilitas? Kenapa S3 kita yang sekolah dulu itu banyak keluar? Karena tidak memiliki fasilitas yang sama apa yang ada didapatkan di luar negeri. Itu makanya banyak yang pergi, paling banyak ya struktural lah barangkali. Tapi yang ngasong itu banyak karena nggak ada fasilitas, Pak, nggak ada program. Nah itulah yang kita harus ciptakan itu. Nah kalau kita di sini itu tidak mungkin kita menciptakan suatu tempat yang cukup untuk menampung fasilitas-fasilitas itu dan tidak bisa melaksanakan kegiatan itu secara penuh. Dan itu Pak Said Almarhum sebagai orang yang punya pengalaman industri yang banyak itu membuat gagasan ini, Jadi tidak ada sama sekali keinginan kita untuk menunjukkan apalagi BPT. Dan saya kira dari dulu ini perlu dari segi administrasi. Masalah maintenance, efisien, ya kalau kita ingin melihat ya, semua gedung bukan di dalam peraturan pemerintah itu. Untuk efisiensi gedung pemerintah itu berdasarkan luas ruangan dan jumlah orang. Jadi kita tidak bisa menggunakan anggaran lain untuk membuat maintenance itu. Sudah ada aturan-aturan. Nah, kalau kita hanya mendapatkan anggaran yang sesuai dengan perhitungan itu, padahal penggunaannya tidak optimal, maka ya kita buang-buang duit namanya. Oleh karena itu kita mencoba bekerja sama dengan institusi pemerintah yang lain untuk memanfaatkan ini supaya kita bisa mendapatkan anggaran maintenance untuk itu. Maintenance itu tidak berarti memberikan ini. Peraturan negara menyatakan kapanpun suatu aset kita miliki, sebelum itu kita hapuskan dari BPT, itu tidak akan dimiliki oleh orang lain. Jadi itu, Pak. Jadi jangan dikira sudah bayar kayak ini, Pak, apa sih namanya, orang di luar yang menggunakan suatu lahannya orang, bayar pajak, bayar ini terus mau memiliki, tidak bisa. Peraturan negara itu menyatakan selama itu tercatat sebagai aset BPT, sebenarnya milik negara tapi tercatat sebagai aset BPT, selama BPT tidak menyerahkan dan tidak menghapuskan aset tersebut, maka tetap menjadi milik BPT. Jadi itu nggak pernah kita ini. Jadi kita tidak pernah mau menghapus dan menyerahkan sampai saat ini. Kita hanya memberikan penggunaan itu supaya lebih mengoptimalkan dan mengefisienkan penggunaan dana negara yang harus kita pertanggungjawabkan setiap tahun. Nah, jadi BPT ini di sini tetap ada, tidak ada perwakilan, nggak ada perwakilan, tetap ada. Hanya saja kita menginginkan aktivitas itu berjalan di sana dan di sini sehingga kita memiliki tempat di sini oleh pejabat-pejabat struktural, karena kita harapkan pejabat struktural itu harus memimpin pelaksanaan rekayasa di sana. Jangan hanya berhenti terus pertanyaan Bapak itu. Jadi bukan berarti pejabat struktural enak-enak di sini terus orang satu dua terus orangnya tidak. Semuanya harus berada di sana untuk memimpin jalannya rekayasa di laboratorium. Tetapi di dalam aktivitas secara kenegaraan, misalnya berhubungan dengan customer di Jakarta, berhubungan dengan stakeholder di Jakarta, itu tetap harus ada tempat di sini dan semua